Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pemanfaatan material lumpur sisa bencana di sejumlah wilayah Sumatera demi untuk kepentingan ekonomi daerah. Dalam rapat terbatas bersama dengan jajaran pemerintah di daerah Aceh Tamiang pada Kamis 1 Januari, Prabowo menyatakan pemerintah pusat tidak keberatan apabila lumpur tersebut diminati dan dibeli oleh pihak swasta, sepanjang hasilnya memberikan manfaat langsung bagi daerah terdampak. Prabowo pun menyambut positif laporan gubernur setempat mengenai ketertarikan pihak swasta terhadap lumpur bencana yang selama ini menumpuk di sungai, di lahan persawahan dan sejumlah titik lainnya. Menurut Presiden, material tersebut tidak seharusnya dipandang sebelah mata saja sebagai sisa bencana, melainkan juga ada potensi sumber daya yang bisa dikelola secara bertanggung jawab. Pernyataan itu menandai perubahan pendekatan pemerintah dalam melihat dampak pasca bencana. Lumpur yang selama ini menjadi persoalan lingkungan dan menghambat aktivitas warga, terutama petani, dinilai bisa diolah menjadi bahan baku industri tertentu, seperti material, konstruksi, reklamasi lahan, atau kebutuhan teknis lainnya selama memenuhi kajian lingkungan dan keselamatan. Prabowo juga menegaskan jika nantinya material tersebut dijual, pengelolaannya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil penjualan pun diharapkan kembali ke daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi, rehabilitasi lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana. Presiden juga meminta agar rencana tersebut tidak dijalankan secara terburu-buru. Ia menekankan pentingnya kajian secara mendalam, baik dari sisi lingkungan, hukum, maupun tata kelola keuangan daerah. Dan menurutnya, pemanfaatan lumpur harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Bapak Presiden, terkait dengan terobosan teknis yang harus segera kita lakukan karena melihat dampak dari kerusakan ini cukup besar dan kita tentunya akan bekerja agak panjang waktunya. Ada pemikiran dari kami dengan TNI bahwa Sungai Tamiang sebagai satu contoh yang sekarang mengalami pendangkalan, tapi Sungai Tamiang itu bisa berasal dari laut. Kita lakukan dua kegiatan sekaligus. Satu adalah pendalaman, satu yang membawa alat berat, sehingga dia bisa masuk sampai ke sekaligus membersihkan kayu-kayu dan sebagainya. Ini upaya besar yang harus kita kerjakan. Dan ini saya sudah bicara dengan Wapang, dengan Angkatan Darat. Kita harus upayakan ini besar-besaran. Tidak hanya Tamiang, tapi di Biren juga harus kita kerjakan. Jadi di Aceh kita lakukan itu, kita lihat lagi kalau ada di Sibolga umpamanya. Jadi dari laut kita sudah lakukan pendalaman sampai ke sungai, sehingga kapal tidak perlu lagi taruh itu alat berat digendong pakai jalur darat, tapi dia langsung ke titik terdekat. Ini usul kami, Bapak Presiden. Saya kira itu usul yang baik. Itu juga yang diusulkan gubernur kepada saya sebenarnya. Jadi kuala-kuala itu yang kita akan kita akan normalisasi, kita bongkar itu, ya. Beliau sudah beberapa saat yang lalu sudah sampaikan, saya sudah setuju. Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur, ya. Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering, ya, mungkin dari karya-karya dari PU dan juga dari fakultas teknik, kalau perlu dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering work. Ini kan engineering work skala besar, ya. Jadi dredging, ya. Dan juga gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang
tertarik, dia bisa manfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan, ini saya kira bagus sekali. Ya, jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan. Ya. Jadi pendangkalan koala-koala, pembersihan koala-koala, membuka itu saya kira bagus sekali. Jadi akses sungai-sungai bisa bermanfaat bagi kita. Sekaligus kita menghadapi kemungkinan cuaca yang ekstrim, ya kita sudah siap. Ya, saya sangat setuju dengan gagasan itu, tinggal nanti dirumuskan bagaimana kita laksanakannya. Jangan lupa subscribe ya.